pakan yang mengambang itu bisa menjadi indikator bahwa teman-teman memberi makan kepada ikan koinya itu terlalu banyak ya. Jadi mulai sekarang stop untuk memberi makan terlalu banyak ya teman-teman. Ini kurang baik untuk sistem filtrasi, untuk kolam dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah, bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan memberikan info atau membuatkan konten tentang 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh para penghobi pemula. Apa saja kesalahannya, tapi pada video kali ini saya akan jelaskan 5 dulu ya, supaya teman-teman bisa paham langkah demi langkah, kesalahan demi kesalahannya ya, seperti itu. Jadi untuk video yang akan upload selanjutnya setelah video ini nanti akan ada part yang kedua ya. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe supaya video terbaru dari saya bisa muncul di beranda teman-teman dan teman-teman tidak ketinggalan lagi video dari saya teman-teman. Seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke teman-teman, kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh para penghobi pemula adalah memilih koi tanpa memperhatikan kualitasnya. Ini banyak sekali dilakukan oleh para penghobi pemula. Ini kesalahan yang sering dilakukan ya, memilihkan koi tanpa melihat kualitasnya. Bahwa sebenarnya kualitas ikan itu bisa dilihat ya teman-teman dari mata kita ya. Jadi dari segi pola yang bagus, lalu warna yang tajam, dan juga badan yang proporsional, tubuh yang proporsional. Ini bisa menjadi kualitas yang terbaik ya. Kalau teman-teman mau membeli ikan koi yang berkualitas, pastikan teman-teman membelinya kepada penjual yang sudah memiliki reputasi yang baik. Ini teman-teman akan mendapatkan ikan yang benar-benar sehat, ikan yang benar-benar berkualitas, dan tentunya nanti ikan itu bisa besar ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai membeli tanpa melihat kualitasnya, harus melihat kualitasnya ya teman-teman. Untuk kesalahan yang kedua yaitu tidak mengkarantina ikan koi. Nah, siapa nih teman-teman di rumah yang tidak mengkarantina ikan yang baru dibelinya, atau ada yang parah lagi, tidak memiliki kolam karantina atau akuarium karantina? Bahwa sebenarnya karantina ini bertujuan supaya ikan yang teman-teman beli di suatu tempat atau pasar yang teman-teman beli ikan tersebut itu supaya sehat, tidak membawa penyakit, supaya masuk ke kolam utama yang dimana nanti ikan yang sudah lama, ikan yang sudah sehat itu akan terdampak penyakit yang dibawa oleh ikan yang baru. Oleh karena itu kalau teman-teman membeli ikan yang baru dibeli harus dikarantina minimal 1 minggu atau 2 minggu. Ini bertujuan supaya teman-teman itu ikannya selalu sehat ya. Kita akan masuk ke kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang sering dilakukan oleh para penghobi pemula adalah kolam tidak dilengkapi dengan sistem filtrasi. Banyak para penghobi pemula yang menganggap bahwa sebenarnya kolam jika tidak digunakan sistem filtrasi pun bisa bening, bisa jernih. Bahwa ini salah ya teman-teman, karena ikan yang kita pelihara itu akan mengeluarkan amoniak, akan mengeluarkan limbah amoniak, yang dimana sistem filtrasi ini harus diadakan, harus berfungsi dengan baik. Kalau tidak ada sistem filtrasi, maka kolamnya itu akan kotor ya, tidak akan jernih kecuali kolamnya tidak diisi air ya teman-teman. Jadi untuk para penghobi pemula yang suka ikan koi, silahkan buat kolam dan juga pasang sistem filtrasi yang maksimal sesuai spek kolamnya teman-teman di rumah. Untuk poin yang keempat, kesalahan yang sering dilakukan oleh para penghobi pemula adalah memberi makan terlalu banyak. Ini hampir semuanya ya, saya lihat para penghobi pemula itu suka sekali memberi makan secara berlebihan.
bahwa sebenarnya pakan yang tidak dimakan oleh ikan koi kesayangan teman-teman di rumah itu akan berdampak buruk. Pakan yang tidak dimakan itu akan mengendap di bawah dan kadang menjadi limbah amoniak. Ini membuat sistem filtrasi bekerja 2 kali lipat. Oleh karena itu, pastikan pakannya dihabiskan oleh ikan teman-teman di rumah selama 5 menit ya. 5 menit itu udah habis. Kalau 5 menit masih ada pakan yang mengambang, itu bisa menjadi indikator bahwa teman-teman memberi makan kepada ikan koinya itu terlalu banyak ya. Jadi mulai sekarang stop untuk memberi makan terlalu banyak ya teman-teman. Ini kurang baik untuk sistem filtrasi, untuk kolam dan juga pencernaan perut ikan koi teman-teman di rumah. Untuk poin yang kelima, kesalahan yang sering dilakukan oleh para penghobi pemula adalah tidak memeriksa kualitas air secara rutin. Bahwa sebenarnya teman-teman, kualitas air ini sangat berdampak baik kalau kualitasnya baik. Dan juga kualitas air ini sering berubah-ubah ya setiap harinya. Karena di Indonesia ini cuacanya ada yang panas, ada yang hujan. Kualitas air pun kalau sebelum terkena hujan dan setelah terkena hujan, kalau teman-teman cek ya, itu akan berubah ya, mulai dari pH, TDS, kadang suhu air. Alat-alat yang harus dimiliki oleh para penghobi khususnya pecinta ikan koi itu ada TDS meter, ada pH meter, ada pengukur suhu. Ini adalah alat-alat yang sepele tapi harus dimiliki. Dan kita harus cek secara rutin kualitas air supaya stabil ya teman-teman. Suhunya harus berapa, pH yang baik untuk ikan koi itu berapa, dan juga TDS yang baik itu berapa. Itu harus kita cek secara berkala. Ini akan membuat ikan koi semakin betah, ikan koi tidak akan pernah sakit, dan tentunya ikan koinya itu selalu sehat ya teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para penghobi pemula. 5 laginya saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi siapa yang masih melakukan kesalahan 5 tadi yang sudah saya jelaskan, mulai sekarang stop ya dan rubah secara perlahan supaya teman-teman bisa merawat ikan koinya dengan baik. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Silakan bagikan pengalamannya di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.